Ya, Assalamualaikum, Sri Haryanti. Maaf, nggak tahu nih. Kedengaran nggak suara saya? Jelas sekali ya, Alhamdulillah. Ya, maaf saya betul-betul ini trouble sama internetnya tadi. Eh, Moga-moga apa? Makanya hari ini saya hanya sejam aja ya, sejam saja, nggak masalah. Jangan libur. Ya, satu lagi kita langsung kuliah. Satu lagi kita langsung kuliah. Satu orang lagi. Kita bertiga. Yuk, salam malam kita Ayu. Kalau tetap 2 orang sampai 21.45 kuliah kita mulai ya. Oke, oke. Sri Haryanti libur dulu ya. 11 sampai bulan 1 lumayan juga liburnya. Dua bulan. Senang punya apa lopan yang bisa kayak gitu ya. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ini rata-rata teman-teman ini ya jaga orang tua semua ya, rata-rata ya. Nggak ada yang jaga anak-anak ya, paling ya. Sudah 4 kali bos yang sama. Wow, cocok artinya. Jodoh. Oke, dah 10.45. Kita hari ini kuliah tentang bab 4. Bab 4 itu perekonomian terbuka. Kita mulai ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran hari ini dalam waktu sejam, mudah-mudahan keburu. Ya. Assalamualaikum Mbak Dwi.
Kita akan belajar tentang ekonomi bab 4 tentang perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka. Secara pendahuluan, Waalaikumsalam. Pendahuluannya, kebutuhan dan ketersediaan barang menyebabkan terjadinya perdagangan. Kalau zaman dulu, orang yang di gunung mungkin suplai sayur-sayuran, tapi nanti ke nelayan bertukeran sama ikan dan garam. Jadi seperti itu. Ketersediaan yang dia punya dan kebutuhannya yang dia punya antar orang, antar individu dan antar bangsa, sehingga terjadilah suatu yang disebut perdagangan. Bila dilakukan oleh antar negara disebut perdagangan internasional. Jadi segitu gitu. Ya. Makasih Santi. Assalamualaikum. Ya, jadi seperti itu ya. Perdagangan inter. Ya. Nah, perdagangan internasional kalau secara negara itu ada 4 sebab faktor pendorong. 1, perbedaan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi, penghematan biaya produksi, dan selera. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ya, kita bahas satu-satu. Perbedaan sumber daya, kira-kira apa nih? Ada yang bawa bukunya? Kalian sudah dapat modul semua? Sudah dapat modulnya? Belum. Oke. Tapi di modul yang saya bagikan, susah ya bukanya ya. Lagi lihat Wizik ini terus buka PDF agak susah ya. Balik-balik ya. Kecuali punya komputer 2 atau gimana ya. Oke. Perbedaan sumber daya. Jadi ada daerah-daerah, negara-negara tertentu yang punya sumber daya alam, terus yang lainnya tidak punya sumber daya alam. Contoh yang ekstrim apa? Contoh ekstrim Indonesia dan Singapura. Ya, Singapura nggak ada apa-apa, tapi kayak Singapura, Indonesia punya semua, tapi belum bisa memanfaatkan. Sumber daya semuanya ya, sumber daya termasuk orang, termasuk sumber daya alam. Apa aja yang Indonesia yang nggak punya kira-kira? Kita pelajaran SD. Sumber daya alam. Apa yang nggak punya? Minyak kita punya nggak? Minyak punya. Tapi kok impor? Kok impor? Ayo kenapa? Kenapa minyak kita masih impor? Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa sampai dikuasai orang asing? Kenapa sampai dikuasai orang asing? Ya, karena orang Indonesia belum mampu mengelolanya. Ya, itu jawaban yang eh, paling kita rasakan. Selain itu juga modal. Oke, ya. Oke lah, kita nggak usah yang maju-maju lah, mobil, handphone, gitu ya. Kita contohnya aja karet, gitu-gitu aja. Yang pertanian aja. Pertanian-pertanian aja kita masih belum pintar mengelolanya. Itu adalah PR bagi bangsa kita semua. Jadi kalau ilustrasinya, kata dosen saya dulu, untuk jadi orang kaya di Indonesia tuh kadang-kadang hanya mindahin barang aja udah cukup kaya kok. Misalnya kita jualan hasil bumi gitu. Bisa ngambil untung 50 rupiah aja.
tapi jualnya ke 10% penduduk Indonesia aja. Kita jual barang. Untungnya Rp10 aja, Rp10 bersih. Kita punya untungnya Rp10 bersih ke 10% penduduk Indonesia per bulan. Jadi misalnya kita ngambil untung Rp100. Rp100 itu 90 itu untuk preman, untuk pajak, untuk gayus gitu ya, untuk polisi, untuk siapa lagi? Untuk bupati, ya makasih Sutini, untuk birokrat, ya semuanya kita suapin semua. Untung bersih kita Rp10. Jadi secara logika kalau kita bisa jual 10% penduduk Indonesia per bulan, itu kan artinya 23 juta, kan 230 juta kan penduduk Indonesia. 23 juta kali Rp10. Kaya nggak kira-kira? Kaya nggak kira-kira? Lumayan ya. Untuk mau naik haji aja bisa ini. Naik haji plus zakat plus punya panti asuhan gitu. Rumah makan, maksudnya rumah ngasih semua orang makan, ini bisa ini. Ya, secara potensi kita sangat mungkin jadi orang kaya dan beramal. Karena penduduk kita besar banget, pasar kita gede banget. Jadi seperti itu. Kalau kita jualan, kita pindahin aja. Misalnya motor di Jakarta sama di Purwokerto bedanya 500.000. Tapi masalahnya modalnya gede juga ya kalau motor ya. Motor ya. Yang modalnya kecilan apa? Misalnya hasil bumi. Kalau hasil bumi gimana? Nah, sayangnya saya juga termasuk orang yang teoritis sekali. Saya belum pernah punya usaha, belum pernah terjun. Ini sayangnya. Tapi kalau secara teori, saya pernah ada kuliahnya dari almarhum Bob Sadino. Dia bilang, dia goblok-goblokin saya, kamu punya gelar tinggi-tinggi tapi nggak pernah kerja bisnis sama sekali, ya kamu goblok doang katanya. Saya jauh lebih pintar dari profesor, doktor, dia bilang gitu. Ya, benar kan? Kalau secara logika benar nih, mudah menjadi kaya. Ya, kembali ke sini. Perbedaan sumber daya. Jadi kalau dilihat dari faktor satu, Indonesia ini seharusnya bisa jadi produsen kemana-mana. Indonesia ini jadi eksportir kemana-mana. Kalau eksportir, bagusnya dolarnya naik apa turun? Kalau eksportir. Eksportir senangnya rupiahnya melemah atau menguat. Maksudnya naik gimana? Sri Haryanti. Rupiah naik. Rupiah naik itu dari 9.000 menjadi 10.000 atau 9.000 menjadi 8.000. A atau B? Ya maksudnya dolar naik itu gimana? Rupiah naik itu? Oh ya, itu betul. Sri Haryati betul.
rupiahnya naik itu artinya rupiahnya melemah. 1 dolarnya dari tadinya 9.000 menjadi 10.000. Kenapa sih? Kenapa Sri Haryanti seperti itu? Kenapa seperti itu? Kenapa kalau eksportir senangnya uang rupiahnya melemah? Eksportir lebih suka mata uangnya melemah. Kenapa? Kenapa ya? Ya, karena laba penjualannya banyak. Kenapa banyak? Karena rupiahnya jadi lebih murah, barangnya jadi lebih murah, jualnya tetap 100 dolar untuk gaji jadi lebih sekecil ya. Untuk biaya-biaya jadi kecil. Ya, gitu. Jadi seperti itu. Kalau Mbak itu termasuk produk ekspor bukan? Kalau Mbak-mbak, ya, karena ekspor jasa. Gitu. Kita kalau barang jumlahnya barang ekspor sama barang impor, insya Allah lebih banyak, masih banyak barang ekspor. Tapi kalau udah dihitung jasanya, kita lebih banyak impor. Kita lebih banyak impor. Sedih memang. Lebih banyak impor. Ya. Oke, balik lagi ya ke sini ya. Iptek. Nah ini penyebabnya. Kita sumber dayanya sudah punya semua, tapi iptek jam kita belum kuasai. Kadang-kadang seperti itu. Makanya kadang-kadang seperti presiden kita lakukan, dia datang kemana-mana ya arahnya tuh mengundang negara-negara maju untuk investasi di Indonesia. Mudah-mudahan ada transfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Termasuk kita-kita yang berkesempatan di luar negeri ya. Kita tiru yang di sini yang sudah maju, mungkin kita bisa terapkan di Indonesia gitu. Jadi seperti itu. Apa yang kira-kira kita bisa belajar dari eh, produk-produk Taiwan? Kira-kira apa ya? Kalau mbak-mbaknya selama di sini bertahun-tahun, apa kira-kira? Kita sih banyak kan, banyak sekali produk-produk di Taiwan, terus kita bandingkan dengan produk-produk kita, apa ya kira-kira perbedaannya yang kita bisa pelajari? Dari yang simpel sampai yang canggih, apa ya kira-kira?
Ya, Waalaikumsalam, Varianti. Ya, betul Sri. Kita harus garis bawahi nih yang bagus. Jadi di sini sangat concern sama kualitas. Sangat memperhatikan kualitas. Kualitas ini berkaitan dengan efisiensi. Ya, oke. Saya mau sharing sama teman-teman. Kualitas itu berkaitan dengan efisiensi. Oke, kualitas jelek gak ada yang beli di sini karena persaingannya ketat. Karena pulaunya kecil, penduduknya segini, jadi persaingan ketat ya, sangat ketat. Barang jelek gak mau orang beli, makin rugi. Oke, kualitas berkaitan dengan efisiensi. Apa maksudnya? Maksudnya begini ya. Kalau kita buat tas misalnya, buat produksi tas. Kalau kualitas bagus, proses terencana dengan baik, dengan limbah sekecil-kecilnya. Jadi seperti itu. Makin bagus kualitas barang, biasanya dia itu makin efisiensi. Jadi itu kenapa kualitas itu berkaitan dengan kompetensi bangsa, kompetensi perusahaan, dan berefek kepada loyalitas pelanggan, karena itu semua. Jadi kebayangkan misalnya prosesnya tidak terencana dengan baik, limbahnya banyak, jadi misalnya dia beli barang Enggak juga. Enggak. Sri Haryanti, tidak semua Sri Haryanti. Tidak semua. Apa contohnya? Karena kebijakan Taiwan itu produksi yang berkaitan kayu, dia tidak produksi sendiri. Karena dia tidak boleh potong pohon. Dia impor dari Indonesia. Jadi seperti itu. Tapi memang benar, seperti plastik, mur, mesin, itu memang ya. Ya, jadi seperti itu. Tidak semua. Jadi seperti itu ya. Sip, senang saya. Oke ya. Iptek. Kira-kira kalau kita sudah menguasai iptek, insya Allah kita bisa mengolah sumber daya kita jadi negara eksportir kemana-mana. Mungkin seperti saingannya Cina mainland. 3. Penghematan biaya produksi. Apa nih kira-kira? Ya, untuk barang-barang tertentu bukan kita spesialisasinya, daripada kita produksi sendiri, ya mendingan kita beli aja dari negara lain. Jadi seperti itu. Mungkin di negara maju, misalnya produksi ban, Indonesia sangat kompetensi untuk ban, kayak yang di daerah Tangerang itu, Gajah Tunggal, itu sangat bagus itu produksi bannya. Misalnya dia produksi mobil, daripada produk sendiri, misalnya produksi pesawat, dia banyak impor dari berbagai macam negara. Murnya, bautnya, itulah menjadi perdagangan internasional. Kalau 1, 2, 3 ini bisa dipahami dengan cepat ya.
sangat mudah mengertinya. Sumber daya alam Indonesia kebayang, dari Sabang sampai Merauke, sumber daya alam ada semua. Mau dari uranium, dari hasil bumi, pepaya gitu, beras ada semua sebenarnya. Iptek, nah ini masih kita lemah. Penghematan biaya produksi, misalnya Indonesia belum mampu buat TV TV yang canggih itu apa LED, ya mungkin kita masih impor sekarang. Gitu. Atau misalnya negara lain mau perlu ban yang bahan bakunya karet, kita punya. Nah, yang empat selera ini apa nih kira-kira kalau selera? Ayo coba apa kalau selera apa kira-kira? Apa kalau selera? Ya, kesukaan. Contohnya apa Yulia? Sama aja, sama aja. Sama aja. Perdagangan. Intinya perdagangan. Kalau antar negara jadinya perdagangan internasional. Kalau antar daerah, nah ini seharusnya. Kita pulaunya banyak, buatlah perdagangan antar antar provinsi harusnya. Kalau perdagangan antar provinsi itu sudah jalan, bagus gitu, mungkin kita ketergantungan luar negeri kurang kali ya. Jadi seperti itu. Misalnya apa Lombok katanya NTT yang banyak sapi, ya daging katanya lagi mahal di Indonesia. Buatlah kalau perlu naik pesawat itu sapi. Daripada harus impor ke Australia, mendingan impor aja dari Lombok gitu, ibaratnya kan gitu. Tapi nggak tahu biayanya katanya lebih murah dari Australia daripada ke Lombok. Nggak tahu gimana ceritanya. Selera. Ada yang lagi mencoba jawab lagi? Selera apa gimana? Ya, contohnya sekarang kita lah yang lagi tren nih apa? K-pop Korea. Kita lagi senang-senangnya sama orang Korea. Jadi produk-produk musik Korea ya kita beli semua. Karena kita senangnya itu kesukaan nih, kesukaan. Ya ini kadang-kadang merek ya merek. Kita suatu barang mereknya sudah terlanjur sangat terkenal, ya terpaksa beli. Kira-kira di Indonesia apa yang tenar di mana-mana? Produk asli produk Indonesia yang tenar di mana-mana di luar negeri. Yang paling tenar apa kira-kira sekarang? Tahu nggak? Produk asli Indonesia. Batik, ya mereknya apa? Keris. Gak usah jauh-jauh lah. Mie, mie instan. Mie instan. Iya, saya nggak mau ngomong itu. Karena ngajar nggak boleh nyebut merek katanya. Betul, kopi instan. Itu kayaknya satu dunia tuh, tahu semua mie instan Indonesia itu. Sampai di Taiwan aja dikasih apa? Woro-woro tidak sehat, tapi tak lihat masih aja ada yang beli. Iya, kopi luwak. Tapi kopi luwaknya itu kan kopi putih itu kan? Kopi yang putih yang bukan asli itu kan yang dari mesin itu kan?
Kopi luwaknya kopi luwak beneran atau kopi luwak yang merek itu loh, yang merek kopi luwak. Kalau kopi luwak yang merek itu kan bukan dari luwak beneran kan, dari mesin itu kan, processing. Jadi seperti itu. Iya, betul betul betul. Secara harga juga sini lebih mahal ya. Iyalah, sini apa-apa mahal. Ya, selera. Dan katanya waktu saya jaga UMPTN itu banyak sekali yang mandor-mandor itu suruh beli BMI itu beliin rokoknya. Rokok kita katanya disukai juga kan rasanya katanya. Ya, benar nggak? Rokok kita. Walaupun sekarang sudah susah banget katanya. Karena katanya rokok sini nggak ada rasanya gitu, terlalu lunak. Benar nggak sih? Iya, betul. Terus apa lagi? Ini kan di buku ada 4 nih. Perbedaan sumber daya, iptek, penghematan produksi, selera. Ada lagi nggak kira-kira apa? Apa yang menyebabkan terjadinya suatu perdagangan internasional? Pendorong, faktor pendorong. Di luar buku, di luar konteks. Di luar buku. Pertukaran kebudayaan. Perdagangan karena pertukaran kebudayaan. Oh, oke, bisa. Contoh konkretnya, misalnya, budayaan. Kalau kebudayaan itu mungkin bisa jadi, misalnya, ya jadi teknologi. Kalau budaya misalnya produk. Pernah nonton ini nggak? Tenaga asing itu nanti masuknya ke iptek kali ya. Tenaga asing itu kan jasa ya, penjualan jasa. Tukar kebudayaan, oke, benar-benar. Misalnya eh, perdagangan dalam tanda petik jasa guru-guru kan. Kita, orang mau belajar bahasa Indonesia, orang mau belajar tari-tarian atau musik-musik Indonesia. Ya, 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 betul. Jadi seperti itu. Oke. Kalau iptek kan lebih ke arah barang kekinian. Kali ini yang teknologi masa lalu misalnya. Pernah nonton itu nggak yang di YouTube? Yang orang Australia video Jawa itu. Lucu juga kadang-kadang mereka itu. Transfer teknologi, mengambil pasar, perdagangan internasional, motivasinya adalah eh, kayak kita ekspor pakaian budaya Indonesia, batik. Ya, oke, kita lanjut ya dari halaman ini. Soalnya saya hanya 4 slide ini. Setelah slide keempat selesai. Tuh, ini terakhir nih. Nah, tuh habis.
Manfaat: memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Tadi contohnya, misalnya kita belum mampu menciptakan produk-produk robotik misalnya yang canggih, atau pesawat, kita masih impor pesawat terbang. Walaupun kita sebenarnya bisa buat pesawat ya, mobil juga sebenarnya kita mampu gitu, tapi oke lah dianggap impor. Dua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Ini nanti kaitannya dengan keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Setelah ini akan dibahas tentang keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Jadi ada hitungan-hitungannya. Jadi seperti itu. Apa contohnya? Contohnya saya tulis di sini. Kita bandingkan misalnya Jepang sama Indonesia. Ini Jepang sama Indonesia. Yang satu membuat sepatu, Jepang sejamnya dapat 10, Indonesia sejamnya dapat 50. Terus motor, orang Jepang sejamnya dapat 30, Indonesia misalnya sejamnya hanya dapat 5. Jadi seperti itu ya. Jadi orang Indonesia spesialisasinya ke sepatu, orang Jepang spesialisasinya motor. Jadi seperti itu. Karena orang Jepang pintar buat motor, orang Indonesia pintar buat sepatu, maka bisa barter nih. Gitu. Jadi seperti itu contohnya. Ini keunggulan mutlak. Nah, tapi nanti akan dibahas. Misalnya kasihan banget nih. Kasihan banget. Ininya sama kayak gini. Kopi. Nah, misalnya kayak gini. Misalnya motor sama mobil misalnya. Motor sama mobil. Misalnya dua-duanya menang Jepang. Nah, kayak gini. Kira-kira kalau terjadi kayak gini, terjadi perdagangan nggak ini? Kalau ini jelas ya keunggulan mutlak karena ada spesialisasi. Indonesia buat sepatu, Jepang buat motor. Nah, tapi kalau ini Jepangnya menang semua gimana kira-kira? Terjadi perdagangan nggak kira-kira? Nah, ternyata masih bisa terjadi perdagangan secara teori ekonomi. Jadi Jepang itu akan mengambil keuntungan bila dia spesialisasi. Walaupun sebenarnya Jepang unggul dua-duanya nih. Misalnya dia lebih fokus saja ke mobil, Indonesia fokus ke motor, nanti motor dari Indonesia jual di Jepang, mobil dari Jepang dijual ke Indonesia, sehingga Jepang dapat untung, Indonesia dapat untung. Inilah yang disebut di sini disebut keunggulan mutlak. Keunggulan mutlak. Yang di sini keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif. Nanti kita bahas minggu depan. Oke? Ada hitungan-hitungannya untuk
mengilustrasikan keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Jadi seperti itu. Oke. Ya. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. Ya, kalau kita sudah dijual seluruh kayak Taiwan nih, satu Taiwan sudah dijual semua, pasarnya sekecil ini, mendingan dia ekspor ke Cina daratan. Mendingan dia ekspor ke Indonesia. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir, transfer teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Ada yang belum tahu apa itu produktivitas? Produktivitas? Produktivitas. Produktivitas. Produktivitas Indonesia dianggap tidak begitu baik. Yaitu apa produktivitas? Output dibagi input. Kasihan sekali ya, katanya ada pabrik di Indonesia yang semua pekerjanya dari mainland ya, nggak ngambil dari pekerja Indonesia sama sekali ya. Kasihan sekali ya. Ya mungkin alasannya produktivitas. Kita kalah bersaing. Saya sudah pernah kasih ilustrasi guyon-guyonan nggak yang betapa sedihnya jadi orang Indonesia. Sudah kali ya. Saya ulang lagi ya, saya ulang lagi. Saya sudah kok rasanya dulu. Betapa sedihnya jadi orang Indonesia. Sedih tanda petik ya. Betapa sedihnya menjadi orang Indonesia. Sedih. Sudah nih, sudah. Per kapita kita berapa? Per kapita rendah, alias miskin. Pendidikan udah belum ini? Sudah ya? SMP rata-rata alias bodoh. Udah belum? Guyon-guyonan ini. Udah ya? Smartphone paling banyak dibeli di mana? Kayak BlackBerry di Indonesia alias gaya keren gitu ya. Coba udah miskin, bodoh, gaya lagi. Udah miskin, bodoh, gaya lagi. Itu stereotip orang Indonesia nih. Oke, tapi ini bukan untuk jadi sedih. Ini artinya adalah apa ini? Ini adalah peluang untuk maju. Apa artinya? Karena apapun bisa kita lakukan di Indonesia.
Kita untuk menjadi agen perubahan, apapun bisa kita lakukan. Karena kita masih di titik yang tidak 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 baik gitu ibaratnya. Untuk jadi sini itu gampang kita. Jadi tinggal usaha pembeda dikit aja. Contohnya kita sepakat kualitas, kita jagoan di kualitas, insya Allah kita jauh lebih baik dibanding teman-teman yang lain. Oke. Ya. Ya, itu kuliah kita hari ini. Tinggal 3 menit lagi sampai 22.30. Ya, ya. Oke. Oh, tuh Mbak Munia, Mbak Tiramaya. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai sini. UTS akan saya berikan, sekaligus saya berikan daftar nilainya di saat pertemuan offline. Oke. Pertemuan offline itu UTS dan UAS. Pertemuan offline di Taipei. Siapa aja yang bukan dari Taipei di sini? Gak apa-apa, nanti versi online-nya juga saya kirimkan kok. Yang bukan orang Taipei di sini siapa aja nih? Titi Ramaya, Yulia, Sutini, Santi, Dwi Waryanti, Ayu Sru Haryanti. Toyuen, Yulan, Pintung, waduh jauhnya Titi Ramaya. Jauh amat. Selatan gitu loh. Ya, semangat Cayo, Cayo. Cayo belajarnya. Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai sini ya. Oke ya, makasih semuanya ya atas waktunya. Saya nggak kasih PR lagi ya. Kalau mau PR saya kasih nih. Ya udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf Mbak. Maaf Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.